Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2873 sampai bab 2876. Apalagi yang ingin Ye Junlin katakan? Tapi dia akhirnya menahannya. Pergi saja dan lihatlah. Bagaimana jika ada jalan? Metode di sini tidak mengacu pada metode penggunaan energi spiritual oleh para dewa, tetapi metode lain. Jika para dewa menggunakan energi spiritual, pasti tidak efektif. Dokter kegelapan tidak menaruh semua harapannya pada para dewa, dan mulai bertanya tentang orang-orang aneh dan orang-orang aneh dengan manajemen puncak negara Ling. Mereka semua menyetujui permintaan Dr. Dark dan segera memanggil orang-orang aneh dari seluruh negeri. Tak lama setelah, Ye Junlin dan rombongannya disambut di stasiun rahasia kerajaan Bobcat. Tujuannya adalah untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Saat ini, tidak ada negara yang berani mengumumkan jumlah dewa dan kandidat tertentu. Mereka semua ingin menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, kecuali negara beruang perang dan kekuatan lain dengan jumlah dewa yang sangat banyak. Ada begitu banyak orang, tidak perlu menyembunyikannya. Hanya kekuatan nasional dengan jumlah dewa yang sedikit atau jumlah dewa sedang yang akan disembunyikan. Hal ini akan bermanfaat bagi situasi di masa depan. Jika tidak, jika Anda tidak memiliki banyak dewa, Anda akan menjadi sangat mudah. Jadi sembunyikan apapun yang Anda bisa, setelah sampai di markas rahasia. Ye Junlin juga diblokir. Rupanya bangsa Ling hanya akan mengungkapkan jumlah dewa kepada dokter kegelapan. Tentu saja, Ye Junlin tidak akan memberitahu Ye Junlin. Ye Junlin tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Tak lama kemudian, satu demi satu para dewa muncul. Satu demi satu, mereka membungkuk dan berterima kasih pada dokter kegelapan. 7 dewa muncul ke permukaan. Namun Dr. Dark sendiri juga memahami bahwa negeri Ling masih menyembunyikan rahasianya. Meskipun seluruh dunia menganggapnya sebagai malaikat hitam, dan memperlakukannya dengan sangat sopan. Tapi itu masih privasi. Tapi mungkin masih ada beberapa dewa tersisa yang tidak muncul. Mungkin datanya masih bisa ditebak. Dokter kegelapan itu tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Dia segera meminta ketujuh dewa ini untuk memeriksa keracunan Junjun. Ye Junlin masih diblokir di luar, dan hanya Junjun yang diizinkan masuk. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Dinding terenkripsi di depannya tidak bisa menghentikannya. Baginya, tidak ada bedanya bersikap transparan. Dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana dia bisa menyerahkan Junjun kepada orang lain dengan begitu mudah? Hanya Junjun yang dalam bahaya, dia akan segera masuk dan menghentikannya. 7 dewa menggunakan metode yang sama seperti yang dikatakan Ye Junlin, menggunakan energi spiritual yang kuat untuk memeriksanya. Itulah yang setiap orang sebut sebagai kekuatan ilahi yang ajaib. Kekuatan yang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi setelah memeriksa situasi Junjun secara detail, ekspresi semua orang berubah drastis. Racun ini terlalu berlebihan, aura mereka tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kalaupun serius, mereka sendiri akan terkontaminasi racun ini. Jika terkontaminasi sedikit saja, mereka akan rusak. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Apa? Racun ini bahkan tidak memiliki kekuatan para dewa. Dr. Dark terkejut, tapi semua orang di negara Ling bahkan lebih terkejut lagi. Dalam pandangan mereka, dewa adalah dewa yang maha kuasa. Mampu mencipta dan mampu menghancurkan, belum lagi detoksifikasi. Bukankah itu hal yang mudah? Segera, salah satu dewa yang paling kuat berkata, racun ini sangat kuat sehingga berada di luar jangkauan kita. Saya dapat mengatakan ini. Selama para dewa menggunakan kekuatan ilahi mereka, itu tidak dapat menyelesaikannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana caranya para dewa berubah, esensi mereka masih sama.
mereka yang terpancar oleh energi spiritual tidak berpengaruh pada mereka. Dr. Dark mengerti apa yang dia maksud dan segera bertanya, itu berarti bahkan para dewa racun pun tidak bisa melakukan sesuatu. Bisa dibilang begitu, tapi kita juga harus mengecualikan beberapa keberadaan yang menentang surga. Tapi itu hampir mustahil, kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita lagi. Setelah mendengar ini, Dr. Dark sudah tak bernyawa. Ye Junlin tampak tenang. Dia hanya mencoba peruntungannya. Saya tahu hal itu tidak mungkin lagi, dan tidak semua dewa bisa melakukannya. Hanya menggunakan cara saleh tidak akan pernah berhasil. Setelah itu, orang-orang aneh dari negeri Ling datang satu demi satu. Mulailah memeriksa satu persatu, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Ye Junlin hanya bisa membalas pelukan Junjun. Jika ingin menyembuhkannya, Anda harus pergi ke negara besar dan kekuatan besar. Pada awalnya, bukankah semua orang di negeri Ling mengira itu adalah racun? Luar biasa sekali, para dewa bisa menjatuhkannya dengan santai. Namun kini semua orang akhirnya tahu betapa mengerikannya racun ini. Bahkan para dewa pun tidak berdaya. Putri Ye Junlin hanya bisa menunggu untuk mati. Tuan Ye, jangan khawatir. Jika tidak berhasil di negeri Bobcat, akan ada negara lain di tempat lain. Kami sudah mencari di seluruh dunia, tapi saya tidak percaya. Dan ada kebenaran yang harus kamu pahami. Menurut kesimpulan yang saya peroleh melalui penelitian, segala sesuatu di alam ini ada hukumnya, dan zat-zat itu saling menguatkan dan saling memperkuat. Misalnya, jika muncul racun, pasti ada penawarnya untuk menahannya. Bukankah ada 87 jenis racun? Tidak bisakah kita menemukan 87 jenis penawar racun yang tertahan? Saya sudah menganalisis 87 racun ini, dan menemukan penawarnya sudah dekat. Sementara itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menstabilkan kondisi Junjun. Kata Dr. Dark bersemangat. Meskipun dia tahu bahwa Dr. Dark berusaha menghiburnya, kata-katanya terdengar membesarkan hati. Dan teorinya benar, di mana ada racun, di situ ada penawarnya. Meskipun kekuatan kuno itu hanya bisa meneliti racun, tapi tidak bisa mengembangkan racun. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Dr. Dark, Ye Junlin percaya bahwa pasti ada seseorang yang sangat kuat yang bisa mendetoksifikasi dia. Meski tidak bisa diselesaikan sekaligus, detoksifikasi lokal juga dimungkinkan. Solusi untuk setiap racun, tidak ada yang tidak bisa diraih. Ye Junlin akan melakukan apa saja demi putrinya. Terlebih lagi, dia sangat kuat sekarang, pasti ada jalan. Junjun juga mengangguk ke arah Ye Junlin, "Ayah, saya yakin kamu bisa menemukan jalan." Kemudian, Ye Junlin dan Dr. Dark meninggalkan negeri Ling. Teruslah, mencoba keberuntungan Anda, temukan obat suci atau orang aneh, Del. Baru saja meninggalkan negeri Bobcat, Ye Junlin menerima berita dari otak Tuhan. Dia mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang meracuni Junjun. Apa, mereka berlindung di negeri beruang perang, dan diperlakukan sebagai tamu? Dr. Dark kaget saat melihat berita itu. Benar, kekuatan kuno ini telah mempelajari para biksu kuno, dan bahkan dapat mempelajari racun semacam ini. Pasti ada banyak rahasia dan keterampilan, bahkan jika lingkungan tiba-tiba berubah seperti ini. Tidak ada yang akan menolak, bahkan kerajaan beruang perang. Dokter kegelapan merasa lega. Ye Junlin tampak acuh tak acuh. Dokter kegelapan melanjutkan, kekuatan kuno ini secara langsung dikanonisasi oleh kerajaan beruang perang sebagai tahta suci protektorat. Apakah memenuhi syarat untuk dilindungi oleh para dewa? Artinya siapapun yang berani menyentuh mereka adalah musuh perang kerajaan beruang. Dokter kegelapan melanjutkan, ekspresinya berubah drastis. Nada suaranya juga menjadi serius. Dalam hal ini,
Selama mereka tidak meninggalkan negara beruang perang dan terus menerima perlindungan dari negara beruang perang, bukankah kita tidak dapat membalas dendam? Jangan khawatir, tidak peduli siapa itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungi mereka. Kata Ye Junlin dengan tenang. Dia mungkin tidak berani mengatakan ini sebelumnya. Ada juga beberapa orang yang perlu ditakuti. Tapi sekarang dia tidak perlu takut pada siapapun. Ye Junlin akan membunuh siapa saja yang berani melindungi mereka. Mari kita lihat siapa yang bisa melindunginya. Dr. Dark melanjutkan. Tetapi kerajaan beruang perang berbeda. Ini adalah kekuatan terbesar saat ini. Mereka menghadapi kebangkitan energi spiritual ini secara kolektif. Oleh karena itu, mereka memiliki jumlah dewa terbesar dan tuan yang paling kuat secara keseluruhan itu. Misalnya, hanya ada selusin dewa di kerajaan Ling sekarang, dan mereka sudah sangat menakutkan. Kalian pasti tahu kalau kerajaan beruang perang dikabarkan memiliki ribuan dewa. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Bukan bahwa Dr. Dark tidak mempercayai Ye Junlin. Negara beruang perang sungguh terlalu kuat. Dia juga pernah mencemooh para dewa sebelumnya. Namun setelah menyaksikan kekuatan para dewa di negeri Ling, baru setelah itu dia tahu bahwa ribuan dewa di kerajaan beruang perang berarti dewa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditantang oleh satu orang. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan membunuh semua orang. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Dia sama sekali tidak menganggap serius negara beruang perang. Ye Junlin akan membunuh siapa saja yang berani melindungi kekuatan kuno di dunia ini. Apakah ada banyak dewa di kerajaan beruang perang? Kalau begitu datang dan bunuh sebanyak yang kamu mau. Jika kekuatan itu berani pamer padanya, maka Ye Junlin akan membunuh semua dewa kekuatan itu. Dr. Dark bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo langsung ke negeri beruang perang. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Diri dan pikiran Tuhan kini dihormati sebagai tamu terhormat. Terutama ini yang pertama kali diusulkan oleh kerajaan Zhanxiong. Jika mereka mendiskusikannya dengan negara Zhanxiong, mungkin negara Zhanxiong akan melepaskan beberapa orang ke Ye Junlin. Bahkan jika Ye Junlin mendapat masalah, mereka masih bisa mengatasinya. Inilah keuntungan menjadi malaikat hitam. Oleh karena itu, Dr. Dark bertanya pada Ye Junlin, meskipun dia pergi berperang melawan negeri beruang, Anda juga bisa mengikutinya. Ye Junlin memandang Dr. Dark dengan serius dan bertanya, menurutmu seberapa yakin mereka? Dr. Dark berpikir sejenak dan menjawab dengan serius. Tidak yakin, tidak sedikit pun, mereka tidak punya solusi untuk racun ini. Ye Junlin dia menghela nafas panjang, maka gunanya menemukannya tidak terlalu bagus, bahkan bisa dikatakan sia-sia. Iya, menemukannya sebenarnya adalah menanyakan tentang kondisi spesifik dari 87 racun. Dr. Dark memandang otak Tuhan, percakapan berubah dan dia berkata, ayo pergi ke negeri beruang perang. Dengan identitas Anda sendiri, Anda harus mendapatkan kembali informasi spesifik tentang 87 racun ini. Jika Anda memiliki hal lain yang relevan informasi, dapatkan kembali juga. Jangan khawatir, kamu sekarang dihormati sebagai malaikat cahaya, seharusnya tidak ada masalah berdiskusi dengan kerajaan beruang perang. Otak dewa melirik Ye Junlin dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye. Saya pasti akan membawa kabar baik. Selain itu, kami sedang mencari ahli detoksifikasi dan obat mujarab di seluruh dunia. Begitu ada kabar, saya akan segera memberitahu Anda. Oke, terima kasih. Aku, Ye Junlin, berhutang budi padamu. Ye Junlin mengangguk. Otak dewa kemudian segera berangkat ke negara beruang perang. Sisi lain, negara beruang perang, kota Siberia. Ini dulunya merupakan daerah tersulit di negara beruang perang. Tertutup es dan salju sepanjang tahun, lingkungannya sangat keras dan sumber dayanya langka.
sehingga sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kerajaan beruang perang mempunyai hukuman yang menakutkan. Selama mereka melakukan kesalahan besar, mereka akan diasingkan ke ladang es Siberia dan tidak akan dapat mengambil langkah seumur hidup. Ladang es Siberia selalu menjadi mimpi buruk bagi semua orang di negara beruang perang. Tidak ada yang mau datang ke tempat ini, namun siapa sangka lingkungan tempat ini akan berubah drastis dalam waktu singkat. Ini telah diubah dari lingkungan yang paling keras menjadi sebuah oasis. Ini kaya akan sumber daya dan bunga serta tanaman aneh tumbuh di mana-mana. Itu juga menjadi tempat dengan energi spiritual terkuat di kerajaan beruang perang. Sekarang tempat suci nomor 1 di kerajaan Zanxiong. Tidak ada yang datang ke sini sebelumnya, tapi sekarang, semua orang bergegas datang ke sini. Siberia menjadi tempat dengan jumlah penduduk terbanyak di negeri beruang perang. Banyak orang datang ke sini untuk menyerap energi spiritual untuk tahap kultivasi selanjutnya. Setelah kekuatan kuno mempelajari para biksu kuno berlindung di kerajaan elang perang. Diatur di ladang es Siberia, sekarang, beberapa anggota kekuatan kuno ini sedang berkumpul dengan Dewa Perang Titan dan lainnya. Dewa Perang Titan sudah berada pada level dewa. Dan dibandingkan dewa biasa, Dewa Perang Titan jauh lebih kuat. Bagaimanapun, dia sudah sangat kuat dan mengetahui semua jenis seni bela diri dan keterampilan bertarung. Setelah dipancarkan energi spiritual, penggunaan energi spiritual secara alami jauh lebih kuat dibandingkan dengan dewa lainnya. Meskipun kami di sini, kami masih takut kami telah menyinggung Ye Junlin, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh kami. Beberapa orang dari kekuatan kuno sangat khawatir. Mereka secara terselubung memberikan tekanan pada negara beruang perang. Membunuhmu, konyol, di negeri beruang perang, di ladang es Siberia, selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Dewa Perang Titan melanjutkan, sekarang tanah di bawah kakimu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, jumlah dewa yang kita miliki sangat mengerikan, ribuan. Itu hanya rumor acak dari dunia luar, hanya puncak gunung es. Semua orang tersentak setelah mendengar ini. Ini sungguh mengerikan. Jumlah ribuan dewa sudah sangat menakutkan. Ini adalah nomor 1 di dunia saat ini. Hanya ada sekitar selusin dewa di kerajaan Ling, dan mereka semua sangat sombong. Bukankah ada ribuan dewa yang berjalan ke samping? Jumlah dewa yang terdengar mencapai ribuan hanyalah puncak gunung es. Bagaimana tidak mengejutkan orang? Jumlah dewa yang sebenarnya. Beberapa ribuan, semua orang tidak lagi berani memikirkannya. Ini juga yang menjadi ketabahan negara ini. Saat itu, semua orang menghindari bencana. Mereka menghadapi malapetaka ini dengan tangan kosong dan tangan kosong. Masyarakat negeri ini telah menerima baptisan radiasi energi spiritual secara maksimal. Hanya dengan cara itulah manusia dan dewa kuat dalam jumlah terbesar akan muncul di dunia. Yang paling banyak dan terkuat semuanya ada di kerajaan beruang perang. Dewa Perang Titan sangat puas dengan reaksi semua orang. Inilah efek yang kami inginkan. Aku menaruh kata-kataku di sini, selama kamu Hydra ada di tanah ini, aku bisa melindungimu, siapapun yang berani menyentuhmu akan melawan kerajaan beruang perang. Ada banyak dewa di belakangmu yang mendukungmu. Di sini, tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh siapapun di antara kalian, tak seorang pun bisa menyentuh sehelai pun rambut di kepalamu, aku bilang begitu. Belum lagi ada 20 dewa yang melindungimu sekaligus, siapa yang berani menyentuhmu? Dewa Perang Titan berteriak keras, bukan karena dia sombong. Dia benar-benar memiliki kualifikasi ini, dan dia hampir tahu berapa banyak dewa yang ada di kerajaan beruang perang. Siapa yang bisa menyentuh mereka? Bukankah mereka semua mencari kematian? Puluhan ribu dewa, siapa yang berani mengambil tindakan di sini? Terlebih lagi, 20 dewa dikirim untuk melindungi mereka.
Siapa yang sanggup menanggung ini? Semua orang di Hydra mengangguk. Kalau begitu kami dapat yakin dan bekerja untuk Anda dengan ketenangan pikiran. Kekuatan kuno ini awalnya disebut Hydra, itu sudah ada sejak lama sekali. Mengumpulkan sekelompok orang gelap yang jahat. Mereka membandingkan pencegahannya dengan monster berkepala 9 Hydra dari mitologi Yunani. Ciri khas dari monster ini adalah jika salah satu kepalanya dipotong maka akan tumbuh 2 kepala dari tempatnya yang artinya tidak akan pernah mati. Dari zaman kuno hingga sekarang, mereka telah mempelajari biksu kuno, racun, dan sebagainya. Oleh karena itu nilainya sangat tinggi. Jika tidak, kerajaan beruang perang tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Apalagi mengirimkan 20 dewa sekaligus untuk melindungi mereka. Selanjutnya, apa yang akan Ye Junlin lakukan untuk membunuhmu sekarang? Daxia telah menjadi sebuah kota, banyak dewa telah mendiskusikan untuk mengukir Daxia dan pergi ke Daxia untuk menduduki sumber daya dan budak mereka sendiri. Dewa Perang Titan mencibir. Semua orang di Hydra juga tertawa. Itu benar, Ye Junlin tidak akan pernah datang untuk membunuh kita apapun yang terjadi. Dia hanya bisa mati bersama putrinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya. Dia diracuni oleh racun terkuat. Sungguh keajaiban dia bisa hidup begitu lama. Hahaha, kuharap putrinya menjadi racun paling ampuh karena racunnya, sehingga aku bisa menyaksikannya dengan mataku sendiri. Saat ini, memang demikian, mungkin, hahaha. Sekelompok orang tersenyum dengan cara yang sangat mesum. Hampir semua orang mengira Ye Junlin tidak mungkin membunuh mereka. Dia juga tidak punya kekuatan. Mereka berada di negeri terkuat di dunia dan memiliki pendukung paling menakutkan. Siapa yang berani membunuh mereka? Oleh karena itu, Hydra merajalela tanpa batas dan mengambil inisiatif untuk merilis berita. Seluruh organisasi Hydra bertempur di kerajaan beruang, dan pihak lain boleh menimbulkan masalah. Mereka tidak lagi menyembunyikan dan menyelipkannya, membeberkan secara langsung identitas dan keberadaannya. Tunggu musuh datang. Bagaimanapun, Hydra telah ada selama bertahun-tahun. Dia telah mengumpulkan banyak musuh di seluruh dunia. Bersambung.